Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sore ini kita sedang ngopi di Espresso. Luar biasa, tempat yang dimana kopinya sangat spesial sampai teringat ingin kembali lagi selalu ke sini. Gitu. Tapi dalam obrolan kali ini kami ingin sharing lagi-lagi tentunya motivasi terhadap olahraga sunnah. Bukan apa-apa. Kenapa kami begitu ngotot dan menggebu-gebu untuk menyampaikan tentang olahraga sunnah ini? Yang utama adalah agar semakin bertambah yakin apa manfaat ini yang dirasakan oleh bukan hanya kami sendiri, tentunya juga dari kawan-kawan, berbagai kawan-kawan kita selalu bertanya, dan ini kita share kepada yang lain. Karena masing-masing kita tentu mempunyai experience yang berbeda-beda. Bersama kami sore hari ini ada sahabat kami dunia akhirat, Bang Ori Muhammad Victory. Ya, selamat sore. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masya Allah. Berkuda. Oh, luar biasa. Beliau sudah melalang buana, yang tadinya olahraganya sepeda, motor cross, dan sekarang beliau sudah berkuda. Mudah-mudahan istiqomah ya Bang Ori. Insya Allah. Dan yang tidak kalah menariknya, ketika kita berada di satu tempat, kita disambut oleh tuan rumahnya, yaitu owner dari Espresso, kepada Bang Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Wibi, mungkin perlu perkenalan diri dulu, Bang Wibi. Ya, saya Wibi, pengelola Espresso Coffee & Tea yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kendal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Begini, ini berawal dari kita pernah membuat event AFR, Asia Friendly Endurance Ride, tahun 2019 ya Bang Ori. Dan itu Gubernur Cup. Jadi Gubernur Riau Pak Samsuar mensupport habis untuk event kita, sehingga event ini Masya Allah event yang luar biasa, fenomenal. Asia, atlet-atlet berkuda se-Asia itu kumpul dari Hong Kong, dari Pakistan, dari Malaysia, dari Korea, luar biasa. Ini kita berharap mudah-mudahan bisa terulang kembali event sebesar itu, dan terima kasih Bapak Gubernur sudah mensupport kita. Kemudian ketika kita membuat event itu, kita menginapkan sahabat-sahabat kita tidak jauh dari hotel dari sini, tetapi ada yang menarik ketika waktu kita pertama kali sampai ke Espresso ini, kita pagi-pagi ya Bang Ori ya, pagi-pagi kita datang, itu ada tempat makan baru, yuk kita di situ yuk buka dia pagi. Begitu kita datang, kita lihat, wah, ada alunan murotal Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Ini keberkahan gitu. Jadi saya lihat bekerjanya serius, membersihkan, menyiapkan ruangannya, kemudian ditemani alunan murotal, yang Masya Allah tentu energi itu menjadi berbeda. Jadi hati itu jadi lebih tenang gitu. Jadi begitu kami di sini, langsung kami share kepada teman-teman berkuda. Kita jadikan ini sekretariat, dan akhirnya kita kumpul semua di sini ya. Kita menjamu tamu-tamu dari luar negeri semua di sini. Kemudian ini sebuah kronologi yang tentunya ini sudah dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada hikmahnya. Ketika kita kumpul di sini, kita punya sahabat baru. Kemudian kita cerita-cerita bahwa kita ini adalah komunitas kuda, dan kemudian ownernya juga punya pengalaman yang unik gitu. Ketika ownernya bercerita, mau tahu ceritanya? Kita langsung simak saja. Bang, tolong berbagi pengalaman gimana dulu awal mulanya sampai bisa berkuda bersama kita. Jadi waktu kecil saya itu punya impian punya seekor kuda. Masya Allah. Bagi saya waktu itu kuda itu hanya kuda impian. Sangat sulit untuk menemuinya. Allahu Akbar. Tapi pada saat teman-teman dari horsepower datang, terus kita ngobrol, minat itu semakin membesar. Allahu Akbar. Kita main ke sana ke lokasi, dan alhamdulillah impian tadi jadi kenyataan. Allahu Akbar. Jadi
pertama kali saya menaiki kuda, kebetulan langsung melatih Coach Aldo, dan surprise-nya saya lumayan cepat bisa memahaminya gitu. Ternyata naik kuda itu nggak susah. Asal kita punya kemauan, asal kita punya keinginan yang kuat, dan yang paling penting kita bisa sayang dengan kuda. Jadi insya Allah dengan dilatih dengan orang yang tepat, dengan minat yang kuat, insya Allah kita bisa. Insya Allah. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan ke depan Allah berikan rezeki bisa memiliki seekor kuda. Amin, amin ya Rabb, amin, amin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini luar biasa memang ketika saya bertemu dengan Wibi bercerita tentang pengalamannya masa lalu, sangat ingin punya kuda, ingin olahraga kuda, tetapi nggak ada akses, nggak tahu mau kemana, nanti mau melihara kuda, mau berlatih kemana gitu. Apalagi di Pekanbaru ini, ketika kami ada di Pekanbaru untuk membawa kuda pertama kali itu banyak memang cibiran. Mana bisa kuda hidup di Pekanbaru, panas banget gitu. Loh, saya ingat, bukankah Saudi Arabia lebih panas? Di sana ada kuda gitu. Nabi dan para sahabat pakai kuda kan, padang pasir. Jadi udah nggak diragukan, untuk di Pekanbaru cocok banget lah gitu. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol Bang Wibi menceritai tentang pengalaman ingin punya kuda, wah ini sahabat wadah, berkali-kali saya selalu menyampaikan syarat untuk bisa berkuda itu sederhana banget, cuman 2, berani dan mencintai. Nah, Bang Wibi ketika itu sudah punya modal salah satunya, mencintai. Dia ingin punya kuda, dia ingin berlatih kuda. Kemudian langsung begitu kita ketemu, langsung saya fasilitasi, ayo Bang Wibi datang, kita bersama. Tapi memang waktu pertama kali gugup juga ya. Gugup juga, tapi ya kita yakinkan tentang keutamaan kuda ini, karena semua ini perlu knowledge. Jadi semua itu kita harus melakukan. Memang kalau orang umum banyak melihat mau melakukan sesuatu itu karena manfaat sebelumnya, tapi bedanya kita di atas sunnah ini kita melakukan karena ini perintah dari Nabi kita. Nah, terutama untuk perkara kuda ini bukan hanya dari Nabi kita saja. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita dalam surat Al-Anfal ayat 60, disuruh menyiapkan kuda-kuda. Artinya ini sebuah pesan penting. Nah, ketika pesan ini penting, maka kita bersungguh-sungguh untuk mengajak orang. Jadi sudah banyak teman-teman kita ramai sekali ya. Dari tadinya memang sedikit sekali yang berkuda, sekarang kita kekurangan kuda malah ya, kekurangan kuda gitu. Jadi kita motivasi lagi untuk teman-teman supaya punya kuda, karena ketika event pertandingan ada, itu kita sudah tidak bisa lagi pinjam kuda teman kita, melainkan kita harus punya kuda sendiri. Jadi apalagi ditambah dengan hadis, sesungguhnya apabila ada laki-laki yang mampu, maka wajib baginya untuk memiliki seekor kuda gitu. Dan kami doakan Bang Wibi dimampukan Allah dan dapat memiliki seekor kuda gitu. Gimana Bang Ri melihat semangat Bang Wibi ketika beliau berlari, terakhir yang kita sempat heboh itu ketika Bang Wibi mencoba kuda Bang Ori, kuda tercepat di power. Masya Allah. Jadi memori perdana bertemu dengan sahabat kita Wibi, owner dari Espresso ini, memang Allah pertemukan orang-orang yang mempunyai konsep yang sama, hobi yang sama. Coba aja lihat mungkin para pencinta dan olahraga berkuda dimanapun berada, datang ke tempat Espresso ini, desainnya udah konsep country ala cowboy, dan juga gaya beliau juga gaya-gaya country cowboy. Jadi memang apa yang beliau sampaikan tadi memang sesuai dengan karakter dan hobi beliau, klop gitu loh. Jadi perdana beliau diajarkan oleh sahabat kita coach, ini sangat luar biasa. Jadi kebanyakan orang-orang yang belajar itu mempunyai tahap-tahapan, tapi beliau udah langsung kenter, Mas. Tahu kenter? Udah berlari dengan gaya khusus ya. Gaya khusus. Jadi memang apa yang tadi bilang coach, masing-masing orang mempunyai beragam
hobi, beragam karakter, beragam beranian. Beliau salah satunya orang yang cepat dan sesuai dengan mimpi beliau waktu kecil, hobi memiliki kuda. Insya Allah mungkin beliau akan berhasil memiliki kuda. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, Bang Ori, Bang Aldo, Allah kasih saya rezeki mendapatkan keluarga baru. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Keluarga baru bagi saya. Alhamdulillah. Dapat pengalaman yang luar biasa. Akhirnya saya bisa mewujudkan lah keinginan kecil yang tadinya sampai umur segini baru bisa terwujud gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang luar biasa lagi, Bang Wibi ini begitu bisa berkuda ya, langsung beli sepatu kuda. Oh, motivasi tambahan. Allahu Akbar. Jadi kita kaget gitu, begitu datang sepatunya, dipakai sepatu keren sekali ya. Dan mudah-mudahan nanti Espresso itu ya betul-betul jadi yang seperti Bang Ori bilang tadi, seperti ala-ala koboi. Dan kita pakai sepatu berkuda keren, maco, dan topi koboi gitu. Cuman ini sebenarnya untuk style saja, untuk memotivasi orang-orang, karena berkuda ini luar biasa, manfaatnya luar biasa. Oke, kita coba gali-gali tentang manfaat di antara berkuda ini. Manfaat dari segi kepemimpinan saja. Bang Wibi bisa rasakan ketika di atas kuda itu sudah tidak ada lagi pilihan negosiasi dengan kuda. Ketika kita sudah di atas kuda, dia harus lakukan apa yang kita mau. Kita mau berlari, kita mau belok kanan, kita mau belok kiri, kita mau berhenti, itu semua kita. Dan jangan sesekali mengikuti maunya kuda. Nah, gitu. Ini leadership. Kemudian belum lagi ditambah dengan ketika kita memberi makan kuda, sesungguhnya perawatan yang kita lakukan kepada kuda itu punya nilai tersendiri, sehingga kotoran kuda itu menjadi timbangan pahala kebaikan, pemberat timbangan pahala kebaikan untuk kita. Bulu-bulu kuda yang rontok semua dihitung, semua kotoran kencingnya semua itu yang dipandang sepele itu menjadi nilai yang istimewa untuk kita. Jadi fadilah berkuda ini kalau dari sisi kesehatan lagi kalau kita bahas, seperti untuk penyembuhan autis itu yang kita tahu selama ini ikan lumba-lumba. Kuda ini 4 kali lipat lebih baik daripada lumba-lumba. Lebih efektif gitu. Jadi banyak, kalau kita mau gali ulas satu persatu, kita akan semakin kaget menemukan keajaiban-keajaiban yang bisa kita temukan. Di antara tadabbur Quran yang selalu kami sampaikan, proses penciptaan manusia dari segumpal daging, kemudian Allah ciptakan tulang ekor sampai ke tulang rusuk sehingga tengkorak, kemudian Allah bungkus daging itu dengan tulang-tulang seperti tulang rusuk untuk melindungi daging-daging di dalam tubuh. Dan kumpulan saraf itu ada di tulang belakang, sehingga ketika kita naik kuda itu semua dirapihkan, diperbaiki, sehingga bisa dikatakan tidak ada penyakit yang tidak sembuh melalui berkuda. Masa nggak mau berkuda? Kemudian mendatangkan kekuatan. Masa nggak mau berkuda? Kemudian banyak lagi yang lainnya. Gitu. Jadi jangan ragu, terus semangat ya, terutama berlatihnya disiplin, jadwalkan gitu. Terus kemudian ketika ketemu orang-orang yang hebat, ajak gitu, karena orang-orang hebat itu belum hebat kalau dia belum berkuda. Seperti Wibi. Luar biasa memang pengalaman menunggangi kuda ini. Yang benar yang seperti Coach sampaikan, luar biasa manfaatnya. Dari segi kesehatan yang tadi kita mungkin jarang olahraga, bawaan badan tuh lemes gitu. Tapi pada saat itu kita di bulan Ramadan ya Coach ya. Itu alhamdulillah. Kayaknya posnya nggak terasa. Allahu Akbar. Dan kita lihat berbeda sekarang ya. Waktu dulu kayaknya agak lesu. Agak lesu ya. Sekarang kok strong banget gitu, fresh. Malah udah mulai slim perutnya. Meningkat. Betul, alhamdulillah. Jadi banyak banget manfaatnya. Kemudian melatih fokus juga. Jadi kita saat di atas kuda kita harus lebih fokus karena kendali murni di tangan kita gitu kan. Alhamdulillah. Dan dengan pelatihan tepat, insya Allah semua itu jadi lebih mudah. Dan buat teman-teman yang seumuran dengan saya gitu ya, cobalah datang terus coba, dan insya Allah akan ketagihan. Allahu Akbar. Seperti tagihnya minum kopi espresso ala Wibi.
Kopi Jannah. Kopi Jannah. Artinya memang orang berkuda identik dengan minum kopi. Rasakan betul. Masya Allah, kopi yang luar biasa nih. Masya Allah. Kalau datang ke sini jangan lupa cari Kopi Jannah. Tapi bisiknya ke Wibi Kopi Jannah. Gitu. Oke, mungkin bincang-bincang kali ini kita cukupkan dulu. Intinya bisa Bang Ori simpulkan kira-kira apa yang Bang Ori lihat dari kelebihan Wibi berlatih ini. Jadi berkuda ini sebagaimana tadi panjang lebar disampaikan oleh coach kita, selain bikin kuda ini style, tapi di selain style itu simpan suatu rahasia kekuatan. Jadi Bang Wibi dia ingin berkuda, merasakan berkuda, dia beberapa hari ini dan beberapa minggu ya? Ya, beberapa minggu. Minggu ini, ya dia sudah merasakan bedanya kesehatan. Jadi kalau memang dikaji dengan kan mungkin akan panjang waktu nih coach. Biasa. Banyak sekali. Next time kita akan bahas bagaimana manfaat kesehatan, manfaat berkuda untuk kesehatan. Baik, alhamdulillah. Demikian sahabat Wadah, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan semakin bertambah yakin kita. Jangan ragu lagi ya Bang Wibi ya, jangan ragu lagi ketika ada kesempatan. Dan sekarang alhamdulillah di kota Pekanbaru, di tengah-tengah kota Pekanbaru, di jantung kota Pekanbaru, diapit oleh 3 mall, ada horsepower. Kenapa horsepower? Karena memang mendatangkan kekuatan luar biasa. Dan insya Allah Wibi nanti akan berada di Espressonya, akan support untuk kegiatan-kegiatan kita di sana. Jadi nanti kita bisa semakin dekat gitu, insya Allah. Tunggu event-event kita as soon as possible. Oh ya, ada event kita yang fenomenal yang akan kita buat di Horsepower. Insya Allah kita akan sampaikan secara detail apa eventnya. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin demikian dari kami. Kita tutup dengan jangan lupa like ya, like and share dan komen jangan lupa dan subscribe. Ya luar biasa. Datang ke Espresso. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.